Shalom, selamat pagi saudaraku. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kembali kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, syukur dan terima kasih kami panjatkan atas nafas kehidupan, atas kesehatan yang kami terima pada hari ini. Bapa kiranya memberkati persekutuan ini, memberkati firman Tuhan yang menjadi renungan kami, sehingga kami dikuatkan dan tidak takut dalam beraktivitas kemanapun kami pergi. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 3. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dikatakan, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Yakobus sering sekali disebut dengan Amos Perjanjian Baru. Karena dengan semangat dia membahas tentang ketidakadilan atau ketidakbenaran. Salah satunya adalah tentang kekayaan yang fokus pada diri sendiri. Sebenarnya bukan hanya Yakobus saja yang membicarakan tentang kekayaan. Ada beberapa kitab di Alkitab. Contohnya seperti Amsal pasal 22 ayat 16, demikian juga di kitab Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai dengan 31 tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Saudaraku, berbicara tentang kekayaan tentu saja sangat menarik. Karena secara natur manusia atau sifat dasar manusia pastilah ingin menjadi kaya. Tetapi dalam hal ini Yakobus mempunyai alasan yang kuat. Bukan berarti dia anti kepada orang kaya. Meskipun nadanya keras, namun kabar baiknya adalah bahwa perkataannya ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang kaya tertentu saja. Siapa sajakah mereka? Mereka adalah orang-orang kaya yang pertama adalah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Selanjutnya menahan upah buruh, dan yang ketiga berpoya-poya, lalu mengumbar hawa nafsu dan menggunakan kekayaannya untuk menindas orang lemah. Saudaraku, dalam hal ini Yakobus konsisten dengan ajaran Perjanjian Baru secara umum yang menentang orang kaya, tetapi yang notabene bukan karena mereka orang kaya atau bukan karena kekayaannya, tetapi yang mau ditekankan di sini adalah karena mereka telah gagal mengelola kekayaan yang dimiliki tersebut dengan benar dan baik. Salah satu tujuan surat Yakobus adalah membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka dan mengingatkan orang-orang kaya Kristen untuk menolong rekan sesama mereka jangan mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. Saudaraku, mencari kekayaan itu tidak salah. Mencari kekayaan itu sah-sah saja. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang diberkati Tuhan dengan kekayaan melimpah, tetapi dengan catatan mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya adalah Abraham. Tuhan memberkati Abraham dengan satu tujuan, supaya hidup Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dengan demikian kita dapat mempergunakan harta kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan.
Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oh, tentu saja sangat luar biasa janji Tuhan bagi yang memuliakannya. Persoalannya adalah jika kekayaan menjadi tujuan utama, yakni mengandalkan uang dan tidak memperdulikan sesama, atau ada orang yang menganggap belum layak memberi atau berbagi kepada sesama, padahal hidupnya sudah mapan, tetapi selalu menganggap dirinya belum waktunya untuk berbagi. Saudaraku, tanpa kita sadari sebenarnya justru kita sudah menjauh dari kasih Kristus dan kekudusan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup keberimanan kita. Saudaraku, Tuhan Yesus memperingatkan kembali dengan perkataan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi sebab ngengat akan menghabiskannya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena berdampak kepada kekekalan yang akan kita terima. Saudaraku, untuk itu kembali kita disapa oleh Tuhan melalui perikop ini, bahwa harta dunia sifatnya adalah sementara, akan hilang dalam sekejap. Namun ada harta yang tidak akan hilang, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah, yakni kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal yang ada di surga. Oleh karenanya, mari kita lebih mengutamakan mencari kekayaan abadi daripada kekayaan dunia yang tidak abadi. Saudaraku, jika seseorang mengandalkan harta sebagai jaminan masa depannya, ia perlu menangis dan meratap. Kenapa? Karena kekayaan bisa tiba-tiba saja meninggalkan, rapuh. Karena kalaupun seumur hidup harta bisa kita jaga, namun pada saat kita mati kita tidak membawa apa-apa. Saudaraku, inti dari Yakobus 5 ini adalah bahwa iman Kristen sesungguhnya wajib dinyatakan dalam perbuatan baiknya. Kenapa? Sebab kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dengan darahnya kita sudah dibayar lunas di kayu salib, dan kita sudah ditebus dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu dengan perbuatan baik kita. Dan lewat surat Yakobus ini kita juga diingatkan menjadikan harta kita sebagai alat penyaluran berkat, alat untuk menyatakan kasih Allah dengan menolong sesama. Dengan begitu, kekudusan hidup kita dapat terjaga dan kasih kita dapat terwujud. Akhirnya saudaraku, renungan kita hari ini ditutup dengan perkataan Raja Salomo dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan kekayaanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan baru kepada kami, agar kami memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kami, sebab kami sudah ditebus oleh darah-Mu. Dan sebagai wujud syukur kami harus berbuat baik dan peduli kepada sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa,
dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.